Terima kasih pemirsa MKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah setia masih bersama kami di acara Muda Mulia Show, sebuah acara motivasi Islami yang ditayangkan di MKTV setiap malam Jumat jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Saya mengundang Anda para pemirsa MKTV dan juga kawan-kawan yang menyaksikan acara ini via YouTube, DVD atau media apapun untuk bergabung dalam Muda Mulia SMS Center. Cukup ketik Muda Mulia, kirim ke 085 2-nya 5 kali 22222 9010. Kawan-kawan akan bergabung dalam Muda Mulia SMS Center. Insya Allah seminggu 3 kali kami akan memberikan SMS motivasi, inspirasi dan juga informasi tentang kegiatan kami, kegiatan edukasi Muda Mulia, baik off air maupun on air, offline maupun online. Dan SMS yang datang ke HP Anda itu adalah free. Kami yang menanggung biayanya semuanya ya. Jadi ini betul-betul layanan kepada Anda. Oke. Kawan-kawan sekalian, tadi purpose of life di segmen pertama kita sudah membahas bahwa hidup kita punya tujuan, harus punya tujuan. Clear? Di segmen kedua kita menyadari bahwa oh ternyata hidup ini harus belajar. Belajar. Hadis Rasulullah, belajarlah kamu dari kamu lahir, dari buayan sampai liang lahat. Belajar kita itu selesai khatam kalau misalnya udah di liang lahat. Jadi nggak ada sarjana terus lempar topi, udah khatam nggak belajar lagi, nggak ada. Ya, mati baru selesai belajar. Berikutnya adalah serving others, bahwa hidup ini harus ngelayanin orang lain. Bukan minta dilayani, bukan minta digaji, tapi serve first. Kalau Anda mau jadi grow kehidupannya, Anda harus serving others. Kalau misalnya Anda sudah bisa serving others, insya Allah uang terus juga macam-macam itu datang otomatis. Nah yang terakhir adalah yang rada rumit nih, tapi mudah-mudahan gak terlalu rumit bagi Anda, yaitu discover the life path. Discover apa? The life path. Saya terinspirasi dari hadis Rasulullah SAW. Begini hadisnya. Saya akan jelaskan ini secara perlahan. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan ada 3 amal. Awalnya nggak langsung ada 3 amal. Begini. Terangkat pena catatan amal manusia itu kepada semua amal pada saat dia meninggal kecuali 3 hal. 3 hal ini apa aja? Terkenal ini hadisnya. Apa aja yuk 3 hal ini yuk? Apa aja 3 hal ini? Yang pertama adalah doa anak yang soleh. Masa? Ya kan? Doa anak yang soleh. Ini masalah terakhir. Doa anak soleh. Jadi kalau kita punya anak soleh nantinya, nah ini kalau misalnya mendoakan, kita lagi di alam kubur, datang terus nih passive income. Termasuk kalau misalnya saya ngajarin begini, ngisi training, Buyung terinspirasi, Buyung ngajarin lagi nanti ke 5 orang, ngajarin lagi, sampai downline-nya itu sampai beribu-ribu orang, saya juga akan terus dapat. Illa yaumil qiyamah. Ini namanya doa anak soleh. Ini doa anak soleh sendiri ya. Mohon maaf, yang tadi ilmu yang bermanfaat. Apa? Ilmu yang manfaat. Dan di sini ada amal jariah. Amal jariah itu kalau misalnya kita wakaf WC, wakaf jalan. Anda bangun jalan nih, sampai meninggal jalannya dilewatin orang terus. Nah itu amal jariah tuh. Masjid DT ya, kita wakaf 50.000, des ke Masjid Darut Tauhid wakaf. Jadi ubin tuh, jadi apa? Jadi ubin. Ubinnya dipakai orang sholat, terus-terusan kita dapat. Jelas? Nah jadi semangatnya dalam Islam itu kawan-kawan sekalian, kawan-kawan muda sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah, semangat dari Islam itu adalah kalau misalnya kita itu sudah meninggal, ada kebermanfaatan yang terus berjalan. Benar nggak? Mau itu dari wakaf, mau itu dari ilmu yang bermanfaat, mau itu doa anak yang soleh. Jadi kehidupan kita ini harusnya kita harus meninggalkan 3 ini. Nggak cuma sekedar mati, kalau mati repot kita. Dosa banyak gitu kan? Bener nggak? Pakai amal nggak kekejar. Salat subuh tepat waktu di hari-hari tertentu aja kalau mau ujian gitu kan, baru tepat waktu. Ya, senyum. Mungkin gitu. Kita harus ninggalin ini nih, amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Maka saya ingin coba ambil satu contoh. Doa anak yang soleh jelas. Kalau misalnya mau punya doa anak soleh kayak Buyung, ya mesti nikah dulu. Bener nggak? Kalau nggak mungkin ada anaknya, bener kan? Ilmu yang manfaat jelas. Sharing terus, jelas? Nah, yang saya ingin coba tekankan di sini, coba begini. Bisnis adalah
jariah. Coba ulangi. Bisnis adalah jariah. Ada bisnis yang berjalan, misalnya kayak Microsoft, nggak usah susah-susah deh, misalnya bisnis jual sepatu. Kenapa bisnis jual sepatu ini bisa menghasilkan uang terus? Karena orang mendapat manfaat dari sepatu itu, bener nggak? Betul. Oh, saya jadi punya pakai sepatu nih, jadi bagus segala macam, bener kan? Jadi bisnis ini sebetulnya adalah kebermanfaatan yang dijual. Coba ulangi apa? Kebermanfaatan yang dijual. Kebermanfaatan yang dijual. Anda kalau ngelihat orang zaman dulu ngetik tak 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 begitu saat di tip X diketik lagi ulang untuk rata tengah dihitung dulu spasinya tua gapat manam jupan lalu tua gapat manam jupan lalu. Dan sekarang kalau pakai Microsoft tinggal ngeklik satu center tulisannya udah di tengah. Microsoft mempermudah orang nggak untuk hidup? Mempermudah, ya. Dan ketika misalnya kita kaum muslimin punya bisnis seperti Microsoft dan setelah kita mati terus-terus digunakan, maka itu amal jariah bagi kita. Jadi tugas kita di dunia ini menemukan yang begini-begini. Kira-kira nanti 1000 tahun lagi tuh anak cucu Anda, anak cucu kita itu ngenang kita gimana? Oh gampang, nanti kita bikin foto aja digital. Pokoknya itu harus nanti dibuka setiap nanti ada cucu yang lahir. Oh ini kakek, ini nenek. Masa begitu life path kita? Nggak berarti. Ya sudah kalau gitu kenapa? Kan kata cucu kita begitu, ya kan? Tapi kalau misalnya kakek saya dulu namanya Buyung, itu adalah penemu perusahaan ini sehingga karyawannya bisa ratusan ribu di seluruh Indonesia. Dahsyat atau dahsyat? Dahsyat. Ini namanya life path. Ini namanya apa? Life path. Nah kebanyakan kaum muslimin itu sekarang hidup cuma sekedar mempertahankan diri. Lalu apa bedanya kita dengan binatang? Binatang itu juga hidup mempertahankan diri. Binatang ada nggak nyari life path? Amal jariah? Nggak ada. Yang membedakan kita dengan binatang adalah kita punya life path. Allahu Akbar, tepuk tangan bagi kita semua ya. Setelah ini kita akan diskusi bersama kawan-kawan. Terima kasih. Jeda dulu yang melewat. Thank you.